Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada oknum yang katanya kiai dari Banten yang ngomong bahwasanya para habaib di Indonesia itu diragukan dan belum terbukti secara ilmiah bahwasanya mereka keturunan Rasulullah SAW. Dia membawa dalil dari Imam Fakhrul Razi yang beliau itu wafatnya di tahun sekitar 606. Kitabnya yang dibawa Asy-Syajaratul Mubarakah. Di situ disebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Anaknya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaidillah. Ini secara ilmiah katanya. Kalau kita pengen bahas secara ilmiah berarti harus berdasarkan kitab yang mu'tabar, kitab yang diakui, baik dari kitab yang dulu ataupun kitab setelah ulama-ulama dulu. Jangan kita ngambil satu kitab kemudian itu dijadikan landasan dan tidak bisa dibantah lagi. Nah, sama halnya sama golongan sebelah nanti. Taunya satu hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dan dia tidak baca hadis yang lain. Sama halnya dengan masalah yang ada sahabat datang, ya Rasulullah, aina abi, wahai Rasulullah, ayahku di mana? Maka Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim itu mengatakan inna abi wa abaka finnar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahku dan ayahmu di neraka. Apakah langsung oh ini hadis sahih Imam Muslim, ayahnya Nabi di neraka, kita memvonis ayah Nabi, orang tua Nabi di neraka seperti golongan sebelah itu? Berani seperti itu? Ya endaklah, kita Ahlussunnah Jamaah itu cerdas. Maka di situ para ulama mentakwil, mengumpulkan antara riwayat-riwayat hadis yang lain. Nah, dia mengatakan yang dimaksud abi di situ adalah pamannya Nabi, karena orang Arab itu biasa memanggil paman dengan abi, ayahku. Paman Nabi yaitu Abu Lahab. Orang yang berilmu itu harus ngambil dari rujukan semua kitab, karena kitab satu dan lainnya saling melengkapi. Kalau kita bermadhab Syafi'i, pakai kitabnya Imam Syafi'i aja yang namanya kitab itu akan ada banyak masalah yang tidak terpecahkan, karena kitabnya Imam Syafi'i ini mujmal, global. Harus pakai juga kitab dari para ulama Syafi'iyah yang lain. Imam Nawawi yang jauh dari Imam Syafi'i, kitabnya dipakai. Imam Ibnu Hajar, kitabnya juga dipakai, sehingga semakin lengkap. Itu baru ilmiah. Ya, kalau pakai kitab satu kemudian memvonis yang lain salah, ya ini keliru, sangat keliru. Sama seperti metode golongan yang tadi, setiap bid'ah, setiap yang baru adalah sesat, padahal ada hadis-hadis yang lain. Nah, karena itu Ahlussunnah Jamaah ini orang-orang cerdas, nggak seperti itu mereka cara menyimpulkan sebuah masalah ataupun hukum. Nah, karena itu kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang dikarang oleh Imam Fakhrul Razi memang menyebutkan 3. Akan tetapi kitab tarikh yang lain diantaranya di kitab Khulasatul Athar karangan Syekh Muhammad Amin bin Fadlillah Ad-Dimishqi. Beliau wafat sekitar tahun 1111. Beliau bukan habaib, beliau dari kalangan luar habaib. Beliau Damaskus, Suriah. Nah, memang sama Imam Fakhrul Razi jauh. Imam Fakhrul Razi 606 wafat beliau, sekitaran itu. Nah, cuman kitab-kitab para ulama itu saling melengkapi. Nggak boleh kita menyalahkan Imam Fakhrul Razi dan mengabaikan kitab yang lain. Nggak boleh juga. Nah, ini Ahlussunnah Jamaah itu cerdas, jadi semuanya digabungkan, saling melengkapi. Nah, di situ disebutkan di Khulasatul Athar bahwasanya nasab Bani Alawi, para habaib, lebih-lebih yang di Indonesia, itu nasabnya adalah sahih. Karena nyambung ke Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa.
Nah, yang dipermasalahkan kan Imam Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini di kitab tersebut menyebutkan 3, cuman di kitab yang ini disebutkan bahwasanya ketika Imam Muhajir ini Ahmad bin Isa, beliau pergi ke Hadramaut hijrah, itu membawa anak beliau masih kecil yang belum dikenal orang, masih kecil. Yang 3 itu udah terkenal, udah besar, tapi yang kecil ini namanya Abdullah, belum dikenal orang. Nah, Imam Fakhrul Razi nggak menulis anak yang kecil ini karena mungkin beliau belum dapat infonya, atau dikira cucunya dan lain-lain, harus ditakwili, ditafsiri gampangnya ya. Nah, akhirnya Imam Abdullah inilah ketika besar beliau menamakan dirinya dengan Ubaidillah, yang artinya hamba kecil Allah, karena beliau merasa nggak pantas kalau disebut Abdullah, hamba besar Allah. Abdullah itu hamba besar, kalau Abu Ubaidillah hamba kecil, saking tawadhunya beliau. Dan di kitab tersebut diterangkan bahwasanya nasab ini sudah mujma'un alaih inda ahli tahqiq, sudah disepakati oleh para ulama yang ahli detail dengan dalil dan permasalahan nasab. Para ulama saat itu semuanya sudah sepakat nasab Sayyid Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Isa, Imam Ahmad Al-Muhajir tadi. Nasab ini Ubaidillah benar-benar, Imam Ubaidillah benar-benar anak dari Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di kitab tersebut. Mujma' alaih malah, sepakat para ulama indah ahli tahqiq saat itu. Bahkan di Irak yang saat itu jadi peradaban pusat Islam, nasab ini sudah disaksikan oleh 100 orang yang adil, bersaksi nasab tersebut benar dan terbukti. Begitu juga ketika di bulan haji disaksikan oleh ahlu Hadramaut, nasab ini benar. Jadi bukan Hadramaut toh, Irak juga menyaksikan, bersaksi, bahkan 100 orang adil di depan para ulama saat itu. Jadi sudah jelas nasab dari para habaib di Indonesia ini adalah benar-benar nyambung. Nah, kalau tidak nyambung ya para ulama kita dari dulu sudah tahu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang ulama yang baru-baru, Mbah Yai Maimun Zubair rahimahullah, beliau sama habaib yang ada di Indonesia yang keturunan dari Imam Ubaidillah, hormatnya luar biasa. Saya punya teman saya murid Mbah Maimun langsung, itu Mbah Maimun pernah cerita, santri kurang lebih ya, nanti kalau kamu lulus dari sini mondok ke tempatnya habaib walaupun sebentar untuk cari berkah, cari sanad ilmu ke mereka karena mereka orang-orang berkah. Mbah Maimun menganjurkan muridnya seperti itu. Nah, ini kiai-kiai kita yang alim-alim kenal habaib itu memang asli keturunan Nabi. Baca kitab beliau-beliau itu, kitab semua dibaca, sehingga nggak gegabah menyimpulkan oh Habib itu terputus nasabnya secara ilmiah, ngawur. Ada kitab itu nggak satu, kitab itu banyak, harus dibaca semua biar benar menyimpulkannya. Itu Ahlussunnah Jamaah cerdas, kita diajar ulama kita cerdas. Dan alhamdulillah kita punya ulama-ulama soleh yang dekat dengan para habaib, cinta dengan para habaib. Alhamdulillah ala dzalik. Walhasil intinya kita diajari guru-guru kita. Saya punya guru kok, dari kiai, ada keenam gurunya saya, Kiai Maksum Dahlan, itu murid dari Hadratus Syekh Muslim Meranggen, perintis daripada Jatman Thariqah yang sekarang dipimpin Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu Mbah Muslim Meranggen, itu perintisnya dulu. Dan Habib Lutfi sangat mengenal beliau. Mbah Muslim ke atas sampai Mbah Khalil Bangkalan. Saya punya guru juga, Al-Ustadz Yahya Rusad, beliau murid Habib Umar bin Hafid. Dan saya juga punya guru, Syekhuna Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf, yang sekarang jadi ketua Robitoh. Di Robitoh itu sudah ada data semua ilmiah, bisa dibuktikan. Jadi jangan asal bicara. Nah, dan kita sebagai orang awam hati-hati kalau ngaji di YouTube. Nah, ngaji ke ulama yang kita tahu sumber ilmunya. Oh, ulama ini berguru dari gurunya ini, sehingga kita nggak disesatkan. Kita nggak disesatkan. Ini ngajarkan benci sama habaib, naudzubillah, kita mencintai sesama muslim. Cuman para habaib itu lebih kita cintai lagi karena mereka ada darah dagingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan hati-hati ya,
Ini hadis diriwayatkan Imam Suyuti. Beliau itu ulama yang diakui semua. Para kiai pesantren yang ahlu sunnah mengakui Imam Suyuti. Bahkan semua ulama mengakui siapa Imam Suyuti. Beliau hafal 200.000 hadis. Al-Hafidh julukannya. Orang yang hafal 100.000 lebih, bahkan beliau 200 hadis. Kitab beliau, karangan beliau kisaran sampai 500 karangan. Bahkan satu hari itu beliau bisa mengarang satu kitab plus mentasheh, mentahrir kitab tersebut sehingga jadi kitab yang benar. Satu hari bisa beliau mengarang kitab. Diakui Imam Suyuti. Beliau dalam salah satu kitab namanya Ihya'ul Mayyit fi Fadhail Ahlil Bait, di situ mengutip satu hadis Nabi SAW bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh beliau Imam Suyuti yang diakui keilmuannya. Nabi SAW bersabda gimana? La ya'rifu haqqa itrati wal ansar illa li ihda thalas. Tidak mengetahui hak kehormatan, kemuliaan ahli baitku, keturunanku, dan kemuliaan sahabat Ansor dan secara umum semua sahabat. Nggak ada yang tahu kemuliaan ahli baitnya Nabi dan sahabatnya Nabi, nggak menghormati mereka, membenci mereka, kecuali salah satu dari 3 orang. Siapa? Imam munafikin. Di ihda salatin imam munafikin. Pertama, ada kalanya dia ada orang munafik. Orang munafik benci sahabat Nabi, orang munafik benci keluarga Nabi, keturunan Nabi. Yang kedua, wa imma li zaniyatin, atau dia adalah anak dari perempuan yang berzina, hasil zina. Alhamdulillah. Atau yang ketiga, wa imma li ghairi tuhurin, atau dia adalah anak dari wanita yang dikumpuli oleh suaminya saat haid, saat tidak dalam keadaan suci, hasil hubungan dalam keadaan haid. Jadilah anak yang membenci Ahlul Bait, mengajarkan benci sama habaib. Padahal pendahulu-pendahulu kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, para ulama-ulama yang soleh semuanya mengajarkan cinta Habib. Semuanya orang-orang yang ahli ilmu tahu para habaib, terlebih-lebih yang di Indonesia ini semuanya asli Habib, yang nasabnya nyambung. Ya, memang ada oknum-oknum yang ngaku-ngaku Habib ada, tapi yang asli, yang nasabnya nyambung ada di Robito, itu mereka semua adalah Bani Alawi yang asli keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga kita dijadikan orang-orang yang ikuti para pendahulu kita, para kiai kita yang mengajarkan cinta pada para habaib. Habaib yang beliau cintai zaman dulu adalah habaib-habaib yang saat ini kita juga berusaha untuk mencintai beliau-beliau. Beliau-beliau sekarang adalah anak-anak dari habaib yang dulu dicintai oleh guru-guru kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Sekarang cucu-cucu dari habaib itu. Nah, kita ini kalau ngaku murid, cucu-cucu murid dari Hasyim Asy'ari dan lain-lain, ya harus meneruskan ini cinta dengan Ahlul Bait. Ya, semoga kita termasuk orang yang mencintai Ahlul Baitnya Nabi, dapat syafaat dari Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya, kita kumpul dengan Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya di surganya Allah kelak. Nah, kita hidupkan cinta dengan Ahlul Bait, sahabat Nabi, para ulama soleh, para awali, dan kita semua semoga bisa berkumpul dengan beliau-beliau semua di surganya Allah. Amin Allahumma amin.